Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang pendapat dari Menteri Kesehatan mengenai masalah yang dihadapi dari program MBG atau makan bergizi gratis yang kemarin-kemarin itu banyak memakan korban. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pak Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih Ya, Bapak Ibu dari pimpinan anggota Dewan yang Menkesnya kami nih. hormati, Pak Kepala BGN, Pak Menteri Induk Bangga, Pak Kepala BPOM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa langsung ke halaman 4 saja. Next slide, satu lagi ini tadi udah sama Bapak berikutnya. Jadi Bapak Ibu, kami hari Minggu ya Pak, dan kita meeting koordinasi dengan Pak Menko Pangan untuk membahas kasus yang terjadi di Bandung, dan ini materi yang kami presentasikan pada saat itu bahwa Kementerian Kesehatan karena sudah terjadi kasus, kita masuk ke sana, kemudian kita periksa di kecamatan-kecamatan dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk melihatlah kejadian ini seperti apa. Nah, ini laporannya ada 1.315 kasus yang Investigasi dilaporkan ke nih ya. Puskesmas, kemudian 1.310 sudah sembuh dan 5 dirawat. Ya. Dalam selanjutnya, karena sudah kejadian seperti ini, protokol di Kementerian Kesehatan jalan normal. Jadi semua dinas kesehatan dari kabupaten kota melakukan penelitian epidemiologis, kemudian memeriksakan juga hasilnya ke laboratorium kesehatan masyarakat, dan kita Ya, melacak dicek tuh ya, penyebabnya kira-kira. makanannya ada apa aja Jadi tuh, dari penyebabnya apa dan gitu. kita memecahnya berdasarkan SPPG-nya, karena ini yang produsennya. Ya. Ini ada satu SPPG Makmur Jaya, dia membuat 3.463 porsi, 380 anak keracunan, jadi sekitar 11%, tapi semuanya Lebih selamat, dari 10%. makanannya ada, dan kita lihat masa inkubasinya, karena masa inkubasi ini menentukan jenis mikrobiologinya, jenis kumannya atau jenis kimianya itu seperti apa. Ini juga nanti akan menentukan treatmentnya seperti apa. Ya, dan kita Puskesmas juga mencatat karakteristik dari sakitnya seperti apa. Ya. Di halaman selanjutnya, standar penelitian epidemiologis kita lihat disalurkannya kemana. Ya, karena sama seperti haji juga, Kemenkes kan lakukan Bapak Ibu, haji itu kan setiap hari ada makan 5 kali, 260.000 orang, sumbernya 200 catering di Arab yang berbeda-beda, distribusinya juga berbeda-beda, dan itu harus dicek juga setiap hari. Jadi kita menggunakan prinsip yang sama untuk bisa mengetahui kira-kira kejadian di mana, sumbernya dari mana gitu kan. Kalau Ya, jadi dengan mengetahui sumber masalahnya itu bisa ditemukan solusinya. Ya, jadi akar permasalahan di mana nih sehingga bisa diatasi ya ke depannya biar nggak terulang kembali nih masalahnya. Kalau misalnya di masalah bakteri, berarti gimana caranya supaya bakteri ini tidak berkembang di makanan. Itu atau cara lainnya supaya ya tidak terulang kembali ya di masa yang akan datang setelah diketahui masalahnya apa. Itu. dari 20 sekolah. Ini untuk yang MBBG yang pertama. Ya. Di halaman berikutnya ini pengulangan kita lakukan ke SPPG berikutnya. Ini lebih banyak sekitar 20% yang terkena. Tuh sampai Yang 20%, lainnya sama, kita lihat semuanya sudah tidak ada yang meninggal, tapi masih ada 4 yang dirawat. Penyakitnya apa, kemudian berapa lama inkubasinya. Ini sama dengan yang tadi. Coba kita loncat saja ke halaman berikutnya. Ini MBBG yang lebih besar. Jadi sekolahnya juga yang dia layani lebih banyak ya. Yang terakhir mungkin ini MBBG yang di Ciamplas, ini yang paling baru karena paling sedikit ya baru 1.600-an, yang kena juga di atas 10%-an, kemudian seperti tadi saya sampaikan, penyelidikan epidemiologisnya kita jalankan. Nah mungkin di halaman berikutnya ini kita sampaikan. Jadi dari hasil-hasil penyelidikan epidemiologis dari seluruh SPPG yang sudah kita lihat ada keracunan, ini adalah penyebab-penyebabnya secara medis. Jadi ada yang bakteri, ada beberapa dari itu virus, ini kimia. Kenapa? Jadi itu ya, jadi ada bakteri, virus, sama kimia ya itu penyebabnya. Nah, untuk menangani bakteri itu berbeda dengan virus dan juga berbeda dengan kimia. Maka dari itu ada perlakuan khusus gitu dari masing-masing penyebab dari masalah. Ya, supaya biar tepat nih misalnya kalau bakteri mungkin lebih steril lagi, lebih higienis lagi gitu ya. Kalau misalnya virus, itu virus bisa menempel di makanan bagaimana? Apakah ada yang sakit pekerjanya sehingga ketika pekerja sakit itu bisa menjadi karier atau penyebab dari tertularnya makanan tadi gitu ya, bisa berpindah ke makanan mungkin pekerjanya sakit atau apa sehingga terdapat virus gitu ataupun kalau dari bahan kimia mungkin kalau dari bahan kimia itu dari mutu makanannya. Jadi kalau makanan mungkin beracun atau dari awalnya itu kurang segar itu bisa punya dampak dari bahan kimianya yang bisa apa ya beracun bagi anak-anak yang mengkonsumsi makanan tersebut. Jadi berbeda itu ya antara bakteri, virus sama yang kimia ini untuk menangani masalahnya. Jadi harus dicarikan tuh masing-masing solusinya apa gitu kan. Karena ini nanti menentukan satu, treatmentnya seperti apa kalau dia kena. Ya, Dua, kita juga bisa treatmentnya. melacak kira-kira sumbernya atau kejadiannya kenapa. Karena masing-masing bakteri virus itu kan berbeda-beda timbulnya itu. Dan yang ketiga, ini juga membantu kita untuk memastikan semua laboratorium kesehatan masyarakat di kabupaten kota harus siap juga untuk meneliti ini. Jadi sekarang kita lagi perbaiki reagen-reagennya. Karena yang untuk, ini kan penelitiannya ada dua, ada penelitian mikrobiologis, bakteri dan virus, ada penelitian toksikologi, itu yang penelitian kimia. Jadi mikrobiologis yang paling bagus pakai PCR karena langsung ketahuan kan jenis bakteri dan kumannya apa, ini reagennya kita persiapkan untuk bisa mendeteksi bakteri dan virus ini. Karena ini yang paling banyak terjadi. Ya. Mungkin di halaman selanjutnya, ini 4 halaman selanjutnya, saya cepat aja ini adalah hasilnya. Jadi kita lihat, masa inkubasinya berapa lama. Jadi kita tahu responsnya masih berapa cepat. Ya. Kemudian kita tahu juga sumbernya itu dari mana,
gejalanya seperti apa, jadi memudahkan para guru-guru atau sekolah kalau mau melihat, oh gejalanya seperti ini, kira-kira penyebabnya ini, dan ada treatmentnya seperti apa. Jadi ini dari pengalaman kita di Bandung kemarin, kita sudah mendapatkan pola kira-kira seperti apa yang nanti akan kita sebarluaskan, standarisasikan ke seluruh puskesmas dan laboratorium kesehatan masyarakat agar bisa merespon cepat kalau ada kejadian-kejadian seperti ini ya. Mungkin langsung aja ke halaman 4, karena ini bakteri ya, bakteri sama virus yang 4 itu, coba mundur satu halaman 17, mundur satu. Nah ini yang kimia ya, yang ada kimianya. Nah, kemudian bab selanjutnya kita akan ngomong mengenai sertifikat like hygiene dan sanitasi. Ini memang diterbitkan oleh seluruh pemerintah daerah, kepala dinas kesehatan untuk setiap institusi yang memproduksi makanan siap saji. Ya, kalau yang ini kan paket itu di BPOM, tapi yang siap saji itu ada di Kemenkes dan implementasinya dilakukan seluruh dinas kesehatan daerah. Kami kemarin sudah koordinasi minta disederhanakan, jadi dalam minggu sampai sekarang kita udah ada penyederhanaannya Bapak Ibu yang kuning itu, supaya bisa mempercepat penerbitan SLHS ini ke ribuan SPPG yang ada. Ya, nanti akan diterbitkan oleh seluruh dinas kesehatan, dan hari Senin kemarin saya udah meeting dengan Pak Tito juga, Pak Mendagri, ke seluruh kabupaten kota dinas kesehatannya untuk minta menjelaskan agar bisa membantu mempercepat kalau ada permintaan pengurusan sertifikat ini. Ya. Di halaman selanjutnya, ini ada contohnya saja yang dulu. Kalau yang institusi besar itu harus lewat OSS, jadi tidak di Kemenkes, di BKPM. Tapi kalau yang institusi kecil, kalau yayasan segala macam itu bisa lewat dinas kesehatan. Kita udah sosialisasikan agar bisa lebih cepat pengurusan izinnya. Ya. Nah, hal berikutnya menurut saya ini yang paling penting, Bapak Ibu. Ini adalah pengawasan. Nah, memang pengawasan SPPG ini kita juga melihat tugasnya Kemenkes adalah mendukung BGN untuk memastikan agar ininya bagus, karena program gizi ini sangat penting buat Kementerian Kesehatan. Kalau gizinya bagus, anak-anak kita, masalah kesehatan kita mungkin berkurang 50%. Ya. Jadi kita kemarin juga sudah mensosialisasikan ke seluruh dinas kesehatan, tolong bantu teman-teman di BGN agar bisa ngecek bahan makanannya seperti apa, cara masaknya dan orangnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, sampel pangannya seperti apa, dan juga seperti yang tadi Pak Dadan bilang ada tes cepatnya. Karena ini kan sudah dilakukan secara rutin oleh 10.000 puskesmas, mereka sudah lakukan, orangnya ada, nah itu sekarang kita kerahkan untuk bisa mensupport BGN. Ya. Kita tambah juga kemarin ada Mendikdasmen, kita juga minta bantuan upaya kesehatan sekolah. Jadi UKS-UKS ini bisa membantu. Biasanya UKS dulu hanya untuk pendidikan dan pembinaan, sekarang kita bantu sedikit, tambah pelayanan kesehatan sedikit. Misalnya, nanti kita ajarin upaya kesehatan sekolah, kalau terima makanan dilihat dulu. Ada warna yang aneh nggak? Ada bau yang aneh nggak? Ada lendirnya nggak? Yang gampang-gampang itu nanti kita mau ajarin. Sehingga kalau nanti masuk, jadi secara fisik yang tampak kelihatan dengan indera, misalnya dengan penglihatan, penciuman, dan peraba gitu. Kalau misalnya ada yang aneh, berarti kemungkinan besar ini tidak layak ataupun bisa dihindari, jangan sampai dikonsumsi. Ya, jadi dari pihak sekolahnya juga diberikan ilmu juga nih untuk mendeteksi ini nih bisa dimakan atau tidak, itu aman atau tidak untuk dikonsumsi. Kalau misalnya nggak aman, lebih baik tidak dikonsumsi karena resiko tadi ya, kalau misalnya dikonsumsi malah jadi kasus keracunan ya. Jadi nggak cuma dari pihak SPPG-nya, dari pemerintahnya, dari sekolahnya juga diberikan pengajaran yang cukup untuk mendeteksi masalah seperti ini ya. duluan ya. Halaman selanjutnya ini yang kita rasa penting, dan halaman selanjutnya kita menunjukkan kenapa kita bisa bantu. Ya pertama karena ini penting sekali buat kesehatan. Yang kedua, kita infrastrukturnya udah ada orang-orangnya. Jadi tenaga gizi itu kan sekitar 9.000 udah ada tersebar ke puskesmas. Jadi ini kan sebenarnya bisa BGN, karena saya tahu itu kan ramping up ya, nggak mungkin semuanya bisa tersedia. Tenaga sanitarian lingkungan juga kita udah sekitar hampir 9.000-an juga udah ada di seluruh kabupaten kota. Ini sebenarnya bisa kita kerjasamakan untuk membantu teman-teman di BGN, bisa membantulah melihat suasana dapurnya, apa ya, beli bahan makanannya, ini apa enggak. Nah kemarin waktu rapat koordinasi dengan Mendagri kita juga udah sampaikan hal ini. Ya. Di halaman selanjutnya, ini adalah tes cepat yang biasa kita pakai, mulai dari haji atau sampai ke presiden kalau makan gitu ya. Ini juga sudah kita sampaikan, nanti kita akan diskusi dengan BGN, memang sebaiknya yang lakukan BGN, ya, yang lakukan BGN, tapi apakah harus selalu, apa seminggu sekali atau random, itu nanti akan kita bicarakan. Karena ini adalah standar-standar tes cepat yang sudah biasa kita gunakan di puskesmas-puskesmas untuk pengecekan makanan siap saji ya, di halaman selanjutnya. Nah, kemudian yang berikutnya sudah pengawasan, kita juga mempersiapkan kalau ada insiden. Ya kita inginnya kalau bisa nggak ada gitu. Cuma kalau ada ya udah, itu kan tugasnya Kementerian Kesehatan. Kita sudah bentuk gugus cepat dan mengingatkan lagi lah, karena aturan ini udah ada lama ya, teman-teman di puskesmas pun sudah tahu. Yang sekarang kita ingatkan lagi, kita refresh lagi, dan kita pastikan infrastrukturnya lengkap ya seperti apa, dan pelaporannya juga ada. Jadi detail pelaporannya ada, dan kemarin udah ngomong dengan Pak Dadan, kita mau mensinkronisasikan data. Karena data di puskesmas itu kita udah masuk puluhan tahun, saya udah lihat trennya seperti apa, keracunan makanan, mana yang dari sumbernya MBG, mana yang bukan dari MBG, karena selalu ada tuh keracunan makanan di daerah-daerah. Nah ini kita sudah setuju bahwa nanti kita akan rekonsiliasikan data yang laporannya masuk ke Pak ini dengan data yang masuk ke puskesmas. Karena di puskesmas kan kalau sakit pasti masuk ke sana. Pasti masuk ke sana. Nah ini di halaman selanjutnya ini adalah contoh-contoh. Jadi pendataan tadi itu gunanya supaya datanya lebih akurat. Apakah dari masalah MBG doang nih, atau emang dari masalah yang lainnya gitu? Karena keracunan makan tuh banyak penyebabnya, dan nggak cuma dari MBG ya penyebabnya. Sehingga kalau misal dari MBG nanti ditelusuri tuh evaluasinya gimana supaya MBG ini bisa menjadi program yang baik ke depannya gitu. Jadi evaluasinya ada ya, supaya
tadi nggak ada keracunan lagi, makanan jadi bergizi, dan bisa diteruskan programnya, dan bisa akhirnya bermanfaat juga bagi para siswa ataupun para penerima manfaat ini yang jumlahnya itu sampai puluhan juta ya, karena itu penting sekali. Ya, evaluasi itu untuk menunjukkan bahwa wah ini belum sempurna nih, harus ada yang diperbaiki, sehingga ketika udah diperbaiki nanti bisa lebih baik lagi ke depannya. Adalah contoh-contoh alat-alat apa kalau tier 2 itu di kabupaten kota Bapak Ibu. Kita ingin memastikan untuk semua bakteri, virus, sama kimia yang tadi kita sering temukan di makanan yang penyebab keracunan, itu semua laboratorium di kabupaten kota siap. Jadi kalau masuk sana bisa langsung di tes sehingga feedbacknya kita bisa tahu, teman-teman di bagian bisa tahu oh sumbernya kira-kira dari mana dan keracunan apa ya. Ini contohnya Bapak Ibu yang kemarin di Bandung, ini contoh hasil penelitian labnya ya. Jadi misalnya kimianya ini penyebabnya ini ya bakteri ini, jadi semua datanya ada dan buktinya juga ada. Sehingga dengan demikian lebih memudahkan pemerintah nanti kalau mau kita bersama-sama melacak ininya seperti apa. Nah mungkin yang terakhir, saya sampaikan kepada Anda, masalah kesehatan itu kalau gizinya beres, mungkin 30-40% masalah kesehatan itu beres. Ya, mulai dari stunting, mulai dari kelainan kongenital, kematian ibu anak, itu semuanya bisa nurun drastis kalau urusan gizi drastis. Jadi saya berkepentingan sekali bahwa MBG ini sukses. Karena kalau MBG ini sukses, masalah saya di hilir tuh jauh berkurang. Masalah-masalah kesehatan karena gizinya kita tidak bagus. Itu sebabnya sejak tahun lalu kita udah kerjasama karena standar gizi itu ada di kita berikan, ini standar gizinya kira-kira dibutuhkan untuk masing-masing kelompok umurnya. Dan kita juga mengukur hal berikutnya dampaknya Bapak Ibu. Karena ini yang penting buat kepentingan Gitu. kesehatan. Jadi karena gizi itu sangat penting ya. Ketika hulunya itu benar, kemungkinan nanti bisa diperbaiki sampai akhirnya. Jadi kalau awalnya udah nggak benar, nanti akhirnya juga kemungkinan besar nggak benar. Gitu. Jadi ketika ya tadi awalnya dibenerin dulu nih dari makanannya, nutrisinya dan sebagainya, sehingga anaknya kuat, anaknya sehat, ibunya juga dapat nutrisi yang cukup, sehingga yang anak yang dilahirkan itu juga dalam bobot yang normal. Ya kalau udah normal nanti bisa berkembang dengan lebih baik lagi ke depannya. Jadi dari awal diperbaiki gizinya sehingga bisa meningkatkan kemampuan dari tumbuh kembang anak tersebut ya gitu. Ya, jadi hulunya diperbaiki dan akhirnya bisa diperbaiki juga ya di bagian hilirnya. Jadi kita bekerjasama dengan upaya kesehatan sekolah, kita minta juga bantuan. Tolong ditimbang dong anaknya diukur tinggi. Kita udah banyak antropometri. Jadi sekaligus ini bisa menjadi feedback buat kebijakan kita secara evidence based. Ini seperti apa? Ya, ini seperti Ya, apa? secara Jadi datanya itu kan ada. sekarang udah ada cek kesehatan gratis tahun sekali. Nah sekarang kita tebengin nimbangnya. Jadi nimbangnya kalau aturannya UNICEF itu WHO 6 bulan sekali bisa. Jadi kita bisa masukkan kalau CKG di sekolah itu 6 bulan sekali kita timbang karena datanya kan sudah satu. Sehingga bisa membantu juga by name by address untuk memberikan feedback ke teman-teman di bagian mana yang kira-kira masaknya bener nih gizinya cukup, kata orangnya naik semua, mana yang nggak naik. Karena kan yang penting kan pelaksanaan di lapangan itu ada tools buat kontrolnya. Jadi kita bantu siapin tool controlnya. Dan di halaman Gitu ya. berikutnya, Jadi kayak apa ya? Nggak cuma ada programnya doang nih, tapi bisa dilacak. Program ini bisa berdampak berapa banyak gitu, berapa persen peningkatannya. Kalau misalnya habis ada MBG, stuntingnya bisa turun gitu ya, penerima manfaatnya jadi lebih sehat, itu berarti kan ada dampaknya dengan tadi pendataan tadi, misalnya dengan berat badan, jumlah orang yang bisa diselamatkan dari stunting, itu kan bisa jadi data. Nah, data ini bisa digunakan untuk bahan evaluasi. Apakah udah cukup nih gizinya atau ada yang salah nggak nih, ada yang harus diperbaiki atau tidak ya. Jadi data itu penting untuk seperti ini ya, untuk statistik, untuk melihat wah ini ada peningkatan berapa puluh persen gitu kalau setelah MBG ini dilaksanakan. Karena kalau misalnya tidak ada peningkatan sama sekali, berarti mungkin ada yang salah dalam penyajian MBG-nya, mungkin nutrisinya kurang, porsinya sedikit, atau malah tadi ya bukannya menyehatkan tapi malah keracunan tadi ya, bukannya sehat malah sakit. Ya, jadi data itu penting untuk membuktikan bahwa program ini tuh benar-benar berhasil dan bisa dibuktikan secara saintifik. Ya, jadi karena ada datanya itu bisa disajikan. Dan wah, berarti benar nih programnya bisa membantu dan perbaiki gizi dari masyarakat. Ya, itu ya. Jadi pentingnya data di situ untuk menilai apakah bagus atau tidaknya suatu program. ini kalau ingat SSGI, survei gizi, kita dulu waktu stunting kan setahun sekali ini Pak Duk Bangga, sekarang 2 tahun sekali karena udah agak turun. Nah ini tahun depan akan dilaksanakan dan di survei tahun depan kita sudah masukkan khusus untuk MBG. Jadi secara nasional kita bisa lihat daerah yang sudah dikasih, daerah yang belum dikasih. Nanti perbandingannya kita harapkan ada basis-basis data research yang bisa menunjukkan Buat dampak MBG seperti perbandingannya apa, juga. sehingga ini bisa dipakai untuk perbaikan kebijakan pemerintah ke depannya. Di halaman selanjutnya ini yang kita kerjasamakan dengan upaya kesehatan sekolah dengan Menteri Dikdasmen. Kita minta tolong dulu UKS itu hanya pendidikan dan pembinaan. Nah sekarang kita selipit tuh pelayanan kesehatan, bantulah. Itu kan guru-guru datang kan bisa lihat juga ininya makanannya benar nggak berlendir atau bau gitu kan, dia bisa lihat. Anak-anak juga akan kita didik supaya mereka bisa lebih aware mengenai gizi dan pangan ini. Di halaman selanjutnya, kita sejak dulu waktu stunting kan sudah bikin kurikulum merdekanya dengan Pak Nadiem tuh. Beberapa kurikulum kesehatan dibikin bersama-sama dengan Mendikdasmen dulu yang kita masukkan ke kurikulum Indonesia Merdeka Belajar. Sehingga mendidik anak-anak kita untuk paham mengenai gizi dan keamanan makanan. Nah, saya udah ngomong sama Menteri Dikdasmen kalau bisa yang mengenai keamanan pangan dan gizi dimasukin bukan hanya Merdeka Belajar, itu kan boleh pilih. Dimasukinnya sebagai wajib.
supaya nanti anak-anak juga tahu, nggak usah diajarin gurunya, Pak, kalau ini udah nggak sehat nih, mendingan saya nggak makan, dan melaporkannya. Sehingga fungsi kontrolnya lebih baik lagi. Contohnya, dan materi ini kan udah ada di halaman berikutnya. Materi-materinya kan udah ada juga, udah dibikin dengan teman-teman dari Kemendikbudrismen. Ya, sehingga ini nanti akan kita luncurkan. Jadi mungkin yang terakhir, Bapak Ibu, kesimpulannya, SLHS, teman-teman Pak Dadan di BGN sudah mewajibkan diberikan waktu 1 bulan harus selesai. Kementerian Kesehatan mendukung sekali, dan ini sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, karena menerbitkan ada Dinas Kesehatan dengan syarat-syarat lebih mudah. Kemudian kita minta bantu pengecekan. Karena pengecekan setiap hari memang sebaiknya ada di BGN. Tapi kan selama BGN ini masih grow, kan pasti dia organisasi baru nih. Ini harus dibantu oleh teman-teman Dinkes, ya seenggaknya random lah, seminggu sekali atau 2 minggu sekali datengin untuk ngelihat bener nggak. Ini kan kalau makanan udah disimpan lama-lama tuh yang kita punya ini, Bapak Ibu katanya nggak boleh lebih dari 4 jam gitu kan. Distribusinya kan ada yang pagi buat SD, ada yang siang buat SMA, SMP. Janganlah dibikinnya semuanya mulai dari jam 12. Nah, hal-hal seperti itu kita minta bantu, karena kebetulan kan di Dinas Kesehatan 10.000 puskesmas sudah punya tuh, tenaga gizi 9.000, tenaga sanitarian tuh 8.800-an. Itu bisa dipakai untuk membantu dulu melapis BGN dalam mengontrol pengawasannya. Karena yang penting di sini pengawasannya. Kemudian kita juga protokol di sekolahnya kita perbaiki kerjasama dengan Kemendikbudrismen, terutama upaya kesehatan sekolah bekerjasama dengan wali murid, guru, dan murid-muridnya. Ya, kemudian Kemenkes juga melatih kembali, merefresh kembali protokol kalau ada insiden luar biasa. Seperti tadi ya, protokolnya seperti apa, anak-anaknya masih dirawatnya seperti apa, laboratoriumnya harus cepat seperti apa supaya kita bisa lakukan. Dan kemudian yang terakhir yang kita akan lakukan mulai tahun ini dan tahun depan, cek kesehatan gratis akan kita lengkapi dengan pengukuran gizi dari anak-anak ini. Sehingga dengan demikian ada evidence based penelitian dari kebijakan ini dampaknya seperti apa. Mungkin saya tutup sekali lagi, Pak, Bapak Ibu, kita di Kementerian Kesehatan sangat berkepentingan agar MBG ini jalan dan sukses. Kenapa? Karena banyak masalah kesehatan di hilir akan jauh berkurang kalau hulunya gizinya tuh beres. Sama seperti banyak masalah kesehatan di hilir bisa beres kalau masalah lingkungan, WC, sanitasi, udara, polusi itu beres. Nah, itu kan di luar tupoksinya kami, Dan saya di sini memang mendoakan agar Pak Dadan dan Badan Gizi Nasional sukses sehingga kematian ibu anak turun, kematian bayi turun, stunting saya turun, dibantuin sama Bapak. Mungkin dari kami demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu ya pendapat dari Menteri Kesehatan mengenai program MBG ini. Jadi dari pengecekan ketika ada masalah nih, program-program ini di mana nih? Kalau misalnya dari bakteri apa nih cara penanganannya? Kalau ada virus gimana? Kalau ada bahan kimia yang berbahaya itu gimana juga? Jadi ada masalahnya apa, terus solusinya itu apa gitu ya. Jadi nggak ketahuan solusinya bagaimana gara-gara nggak ketahuan dari mana sumber masalahnya. Makanya dari pihak kesehatan itu mengetes dari awalnya nih, masalah dari dapurnya coba dicek ada masalah enggak, atau dari masalah pengirimannya, dari wadahnya, atau dari saat di sekolahnya gitu ya, untuk ngecek. Soalnya penting gitu ya untuk diketahui bahwa kalau misalnya nggak ada pengecekan, nggak ada pengawasan, kemungkinan ada kesalahan dari SOP, mungkin di dapurnya, mungkin di pengiriman, atau di salah satu dari proses dalam pembuatan makanannya, sehingga bukannya makanannya bergizi tapi malah bisa beracun ya tadi ya. Jadi kayak gitu, salah satu pencegahan yang paling bagus dari Menteri Kesehatan adalah tadi sertifikasi, pencegahan, sama pengawasannya, supaya tidak terjadi lagi nih kejadian-kejadian seperti ini ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati, dan nggak cuma hanya mengecek doang gitu, terus mencegah doang, tapi juga harus ditemukan data tadi ya, setelah ada program ini apakah ada peningkatan atau tidak gitu. Jadi harus ada peningkatan kalau misalnya emang program ini benar-benar berhasil. Misalnya kalau tadi ya dari stunting mungkin bisa diturunkan, dari kematian ibu hamil atau kekurangan gizi bayi lahir dalam kondisi normal, itu juga harus dicatat supaya ketahuan, wah ini habis ada program ini loh perubahannya gitu. Jadi menurunnya stunting, terus anak-anak jadi sehat, berat badan jadi normal, dan sebagainya gitu. Jadi itu juga perlu dilakukan oleh Menteri Kesehatan supaya ketahuan program ini tuh benar-benar efektif atau tidak. Kalau misalnya efektif, oh apa yang bisa ditingkatkan misalnya. Kalau misalnya ada yang kurang, itu bisa dievaluasi. Ya nggak cuma asal ada program doang gitu, asal jalanin kebijakan doang, tapi harus ada hasilnya juga, dan hasilnya itu harus bisa dibuktikan dengan data. Ya misalnya berapa persen atau berapa ribu orang yang bisa ditingkatkan. Kalau misalnya turun stuntingnya berapa persen, berapa ribu orang bisa diselamatkan, dan sebagainya. Jadi itu fungsi dari pencatatan atau pendataan tadi. Ya jadi nggak cuma memeriksa doang, nggak cuma ngatasin yang sakit doang, tapi sampai ke masalah pendataan keberhasilan itu ya dari program MBG ini. Ya, jadi sangat besar sekali ini ya peran dari Menteri Kesehatan untuk mengawasi sampai mendata banyaknya orang yang bisa diselamatkan dari program ini. Nah, semoga kejadian kayak keracunan kemarin itu menjadi kasus terakhir lah. Jangan sampai kasus seperti ini tuh bisa terulang di daerah yang lainnya. Nah, itu ya mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini ya, tentang pendapat Menteri Kesehatan mengenai program MBG.
Nah, kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.